Hai guys, kembali lagi bersama saya di Desain bersama Jocelyn. Hari ini kita berada di lokasi yang sangat spesial. It's actually not in my room, it's actually in my office. Hari ini kita akan syuting di office saya. So, if you guys haven't known already, saya adalah Jocelyn Winata dan saya adalah seorang interior designer yang currently bekerja di salah satu perusahaan F&B di Singapura. So F&B maksudnya adalah kita biasanya menghandle project-project seperti restoran. Tetapi di company saya, kita juga memiliki sub-brand yang baru saja kita rilis yang bernama Design Vault, di mana kita menjual atau memfokuskan diri untuk menjual material-material inovatif seperti yang kalian bisa lihat di belakang saya juga. Dan in the next few videos, I'm going to find the right time untuk mengajak kalian jalan-jalan ke office saya juga dan melihat apa sih sebenarnya yang office saya lakukan beside hanya mendesain restoran. So, today I will be talking about something really special and also funny because I always got this question from my friends. Jos, sebenarnya apa sih itu interior design dan sebenarnya pas kuliah di interior design apa aja yang dipelajari? So in this video, I have gathered all my interior designer friends and gathered out what are actually interior designs dan apa saja sih yang kita pelajari pas kita kuliah interior design. So here is the 7 things that you need to know before you enroll yourself in interior design course. So the first expectation that everybody thought interior design was adalah interior design merupakan suatu major yang hanya fokus untuk mendekorasi ruangan. It's definitely wrong. Jadi menurut teman-teman saya juga seperti Vivian Viwi, Sylvia Nika, Jesslyn Ngawi, Stephanie, Felis Lim, Alicia, dan Clarita Melina dan juga saya, kita juga berpikir bahwa interior design hanya merupakan kasus untuk mendekorasi ruangan. In fact, interior design merupakan sesuatu yang menghubungkan antara fungsionalitas tentang experience dari usernya dan juga bagaimana cara kita bisa men-solve problem, dan terakhir merupakan tentang bagaimana cara kita mendekor atau membuat ruangan it looks aesthetically pleasing, which will come in the very latest stage in design process. False expectation kedua yang banyak sekali orang miliki tentang interior design adalah interior design merupakan kerjaan yang seperti main game Sims. It's really not like that. Jadi saya sendiri merupakan korban dari that kind of thoughts. Jadi dulu saya suka main Sims, then I think that suka main Sims ya, maybe ya mungkin interior design is for me. Dan ternyata banyak juga teman-teman saya yang berpikir seperti itu, seperti Vivian Viwi dan Alicia. Mereka juga berpikir bahwa interior design merupakan hanya beli furniture dan memasukkannya ke dalam ruangan. While in the reality, interior design bukanlah hanya sebuah kasus di mana kita membeli furniture dan kita mengarrange-nya di suatu ruangan. Tetapi sebagai interior designer kita juga harus berpikir bagaimana cara kita menyatukan semua itu menjadi satu. Seperti lantainya, dindingnya, dan all these 3-dimensional. Dan terakhir kita baru membeli furniture yang cocok untuk spatial design kita agar semuanya menjadi kohesif dan create a very great experience for the user. So yang ketiga merupakan interior designer sangatlah berhubungan dengan fungsionalitas. Interior design bukanlah hanya difokuskan untuk meng-create sesuatu yang indah dilihat, tetapi interior design sendiri juga harus memfokuskan diri kepada bagaimana sih cara kita bisa meng-enhance usernya dan bagaimana cara kita bisa membuat user dari spatial design kita memperform certain task in a better way. Jadi kayak misalnya klien kita datang kepada kita dan ingin mendesain rumahnya misalnya, mereka mungkin memiliki certain concern atau certain problem with the space yang tidak bisa di-address dari spatial design mereka yang dulu. Makanya mereka ingin merenovasi rumahnya. Jadi sebagai seorang interior design kita harus mendengar apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh user dan bagaimana cara user interact with the space, and di sanalah interior designer come into the process dan kita bisa mendiskusi pada klien kita bagaimana cara kita bisa mengenhance hidup mereka, mengenhance fungsionalitas dari sekitaran mereka sehingga hidup mereka bisa menjadi lebih mudah dengan desain kita sendiri.
Seperti komen yang dikatakan oleh Elva yang mengatakan bahwa first you need to reach client expectations, then you can add up your creativity into that expectation. Maksudnya adalah first, sebagai seorang interior designer, kita harus mengaddress atau meng-solve problem dari user kita, dan setelah itu kita bisa berpikir tentang aesthetical value from it. So, poin keempat merupakan interior design juga merupakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan experience, the user experience. What do I mean by that? So, pernah nggak sih kalian pergi ke suatu cafe di mana kalian merasa tempatnya cantik, tetapi ketika kalian berinteraksi dengan ruangan tersebut, it feels like it's not really a pleasing experience, di mana kalian merasa mungkin tempatnya terlalu ramai in the sense bukan banyak orang, tetapi desainnya terlalu ramai, bagus untuk dibawa untuk foto, tetapi not really cohesive, dimana kalian mau bekerja di sana dan juga kalian mau spend time with your friends there. Jadi itulah alasan mengapa a good interior designer akan memikirkan soal fungsionalitas dan juga akan memikirkan soal user experience di dalam spatial design tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Clarita Melina dan juga Elva, mereka juga berpikir bahwa interior design itu merupakan sesuatu yang berkaitan sangat langsung dengan psikologi dari usernya. So, poin keempat adalah interior design is just about drawing. So, saya juga merupakan salah satu orang yang berpikir bahwa interior design adalah suatu major yang hanya berhubungan dengan menggambar. So, if you have known me a little bit from my previous videos here and here, dulu saya berpikir bahwa saya memilih jurusan interior design karena solely because first, I want to study abroad, dan second, aku suka menggambar. So, I thought that interior design is really just about drawing, menggambar, dan about seni. I would say it's not really about that. In fact, there is one very interesting comment from my friend yang bernama Milenius Marcus Amit. He said that it's funny that at first I was expecting that everyone are good at drawing, but I was wrong. Jadi, untuk menjadi seorang interior designer, when you first started out, you don't have to know exactly how to draw and how to express yourself, tetapi it's a good skill to have yang bisa kalian pelajari along the way ketika kalian sedang kuliah interior design atau sedang mengambil lesson di interior design course. Jadi, ceritanya adalah long time back, sebelum saya memutuskan saya ingin mengambil jurusan interior design, as you guys might have known from my previous video, saya juga menceritakan di sana bahwa sebenarnya ketika saya memilih jurusan interior design, I never really pay attention and do my proper research before I take my interior design course. Jadi alasannya untuk membuat video kali ini adalah saya tidak ingin kalian semua fall into the same mistakes as I did and all my friends did. So, poin nomor 6 yang menurut saya juga cukup menarik adalah banyak sekali orang sebelum kita memulai menjadi interior designer, kita berpikir bahwa kita suka membaca magazine-magazine atau melihat gambar-gambar spatial design yang bagus yang berada di magazine-magazine terkenal. So, we thought that being an interior designer, kita otomatis akan berada di posisi di mana kita bisa membuat project kita sebagus gambar-gambar di magazine yang telah kita lihat. But in fact, it take a very long journey. What do I mean? Jadi ada satu poin yang sangat menarik yang dikatakan oleh teman saya yang bernama Elva that is very strongly related to this point, is that ketika dia telah meng-enter the workforce as interior designer, she realized that the journey from a conceptualization into a real life physical space, we need to go through this process of concepts, models, renderings, construction drawings, collocation of furniture and decoration, and even sometimes you need to handle interpersonal relations in a company. So it's really like a lot of things happening in one place in that journey before you can realize your conceptual idea into reality. Poin ketujuh yang kalian harus take note of before you consider taking interior design course adalah interior design bukanlah hanya tentang konseptual ataupun the aesthetic value of it, but it is also about construction knowledge and also about detail.
So seperti yang dikatakan oleh a famous architect in the 19th century named Ludwig van der Rohe, adalah beliau mengatakan bahwa God is in the detail. What does that mean? Adalah interior designer bukan hanya sebatas having a great idea of what your design should look like, which is very essential also in the part of the design process, tetapi setelah kita memiliki konseptual itu atau memiliki the big picture as interior designer, we also need to know how to construct it. Katakan oleh teman desainer saya seperti Moige, Elva, and Alicia, mereka juga setuju bahwa ternyata ketika mereka terjun sendiri ke dunia interior design, mereka finally understand that actually interior design is far more than just being aesthetically pleasing, a conceptual idea, but how to be realistic in that idea and also still create a creative solution to solve the user's problem. So, before I end this video, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin mengucapkan a lot of thanks to all my interior designer friends out there who has contributed their stories to this video. So this video is really for you guys, agar we really hope that you will not do or repeat the same mistakes as we did. So that's it about the 7 main things that you need to consider or you need to know before you start enrolling yourself in interior design course. For more design related videos, please make sure that you subscribe to my channel because I will be publishing weekly videos about design and design tips and tricks. So until then, please stay safe, take care, and be the best version of yourself every day. Bye!